Oke, balik lagi dengan saya Chris. Kita sekarang ada di part 3 tentang apa sih UML dan jenis-jenis UML. Kita masuk ke sequence diagram. Jadi sequence diagram itu merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti yang tertera pada use case diagram. Jadi sequence diagram ini berpacu pada use case diagram. Jadi apa yang ada di sequence diagram ini pasti ada di use case diagram, dan semua use case diagram termasuk aktornya, termasuk use case diagramnya pasti masuk di sequence diagram. Jadi sekarang kita lihat contoh sequence diagram yang udah saya buat ya. Sebentar. Oke, jadi ini adalah sequence diagram yang sudah saya buat. Jadi ini merupakan sequence di use case login ya. Jadi di sini aktor, di sini ada halaman login, di sini sistem, di sini database, dan di sini landing page. Pasti kalian udah pasti bertanya-tanya apa itu yang panjang-panjang ini, apa yang tanda panah ini, apa, kenapa ada kotak kayak gini, kenapa ada register new account kayak gini, ada balik, ada titik-titik kayak gini. Pasti kalian bertanya, sabar akan saya jelaskan satu persatu, tentu saja dalam waktu sebelum 10 menit ya, karena batas bandicamnya 10 menit. Oke, jadi kita langsung saja cara buatnya. Kita buka dulu visual paradigmnya, kita klik new diagram seperti biasa, kita cari sequence diagram seperti biasa, klik next saja. Nah, kita sudah masuk di sequence diagram. Jadi yang pertama sudah pasti dan sudah jelas, pasti ada yang namanya aktor. Di sini itu dia tuh komponen berbentuk stick figure yang menggambarkan seorang pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Jadi sudah pernah saya jelasin juga di use case diagram apa itu aktor, dan yang panjang ini merupakan kayak apa sih yang sudah aktor itu lakukan. Lalu ada yang namanya lifeline. Lifeline di sini itu komponen yang berbentuk garis putus-putus. Lifeline itu berisi kotak dengan nama dari sebuah objek. Fungsinya untuk menggambarkan aktivitas dari objek. Nah, kalau di sini kan biasanya adalah halaman login nih. Jadi kita tinggal buat aja di sini halaman login. Nah, setelah itu kita apa sih yang garis-garis ini apa sih? Cara buatnya tinggal kita ke message, kita klik aktor dan klik halaman login. Message ini apa? Message ini artinya jadi kayak suatu pesan yang digunakan untuk berkomunikasi antar objek yang menggambarkan aksi yang akan dilakukan. Jadi message ini juga terjadi antara suatu objek atau klien dan objek lain atau supplier untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini message ini kita juga harus sertakan apa maksud dari message itu. Jadi kalau di sini kan sebagai contoh dia membuka aplikasi, kita tinggal tulis membuka aplikasi. Udah jadi, maksudnya udah jadi membuka aplikasinya, bukan udah jadi sequence diagramnya. Jadi setelah membuka aplikasi, yang kedua yang perlu dilakukan aktor adalah kita buat lagi di sini input username dan password. Jadi hal yang kedua yang dilakukan oleh aktor adalah input username dan password. Setelah itu akan langsung klik login. Nah, ini kan lumayan panjang ya, jadi kita nggak akan buat sampai jadi. Kita akan jelaskan inti-intinya aja. Jadi setelah dia klik login, nah ini kan ada lagi yang namanya sistem ya. Kita buat lifeline lagi yang bernama sistem.
Jadi ini kan kalian juga ngerti lah apa artinya. Jadi 3.1 adalah yang ada di dalam klik login. Jadi setelah klik login, halaman login akan verifikasi username dan password ke sistem, dan sistem akan memeriksa data username dan password di database. Nah, terus yang garis-garis putus-putus ini apa? Jadi kita langsung buat aja Lifeline database. Jadi titik-titik garis-garis balik itu artinya apa sih? Itu artinya adalah respon. Jadi kalau biasanya mungkin bisa dibilang feedback. Jadi setelah sistem validasi ke database, database ini akan ngasih respon berupa ini, reply message namanya. Jadi tinggal klik di ini dan dia akan jadi garis putus-putus. Jadi di validasi ini akan keluar, jadi database ini akan memberikan feedback hasil dari pemeriksaan data username atau password. Jadi setelah database ini ngasih feedback, nah di sini keluar nih, sistem akan melakukan apa. Jadi jika username dan password itu ada di database, maka sistem akan menampilkan landing page. Itu kan tadi. Caranya tinggal kita klik message. Kalau yes, dia akan langsung menampilkan landing page. Menampilkan. Ini kalau dia ada di dalam database. Kalau nggak ada, sama kayak tadi, kita akan reply message. Jadi sistem akan langsung reply message ke aktor. Ke halaman login maksudnya. Jadi sistem akan langsung ngasih reply ke halaman login bahwa username dan passwordnya adalah salah. Nah, jadi kita tahu setelah hasil pemeriksaan data keluar, sistem akan memvalidasi apakah username atau passwordnya ini salah atau benar. Jika benar, dia akan menampilkan landing page. Jika salah, dia akan mengembalikan ke halaman login dengan message username dan passwordnya salah. Halaman login juga akan langsung memberikan respon ke aktor untuk register ulang, register username dan password baru agar bisa masuk ke landing page. Jadi itu dia tadi perkiraan atau garis besar tentang sequence diagram. Jadi sequence diagram ini ya menjelaskan interaksi antara objek yang sesuai dengan urutan waktu. Jadi bedanya dengan activity diagram menjelaskan tentang semua aktivitas yang ada di dalam sistem. Kalau sequence diagram itu menjelaskan interaksi antar objek yang berdasarkan urutan waktunya. Jadi itu perbedaan sequence diagram dan activity diagram. Oke, itu saja di sharing kita di part 3 ini tentang sequence diagram. Di part selanjutnya kita akan membahas tentang kelas diagram. Kelas diagram ini menarik juga. Jadi ditunggu video part terakhir tentang jenis-jenis UML. Like kalau suka, subscribe jangan lupa, di share aja. Kalau nggak suka di like tetap, jangan di unlike karena like itu nggak perlu bayar. Sekian dan terima kasih.